Halo semuanya, di sini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai Pancasila yang berisi sejarah dibentuknya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan implementasi apa sih yang kira-kira dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsa Jumbiko Sakai atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI sendiri diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhyiddin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila yang dikenalkan untuk pertama kalinya. Soekarno kemudian mengatakan menurut seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat untuk asas dasar negara ini adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Tak berhenti di situ saja, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juli 1945, J. Latuharhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Mahathir menyebutkan rumusan final pembukaan UUD Negara Indonesia. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus tersebutlah Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 nilai penting dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai dasar Pancasila, yang kedua adalah nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga adalah nilai praksis Pancasila. Nilai dasar adalah nilai secara hakikat dari kelima sila dalam Pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai ini bersifat universal, sehingga terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik serta benar dalam setiap sila. Terdapat 5 nilai dasar dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian ada nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Maka dari itu, nilai instrumental ini bersifat lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Bentuk dari nilai instrumental ini adalah ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai pada peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah nilai praksis Pancasila. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, nilai praksis biasanya terus berkembang atau berubah seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang terbuka, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berkembang ke arah perbaikan seiring perkembangan zaman. Contoh nilai praksis Pancasila dari masing-masing sila yaitu sila pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, tenggang rasa kepada orang lain dan tidak semena-mena serta mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima adalah menghormati hak-hak orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia yaitu implementasi dari sila pertama yaitu percayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Implementasi dari sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tenggang rasa dan tanpa selera. Yang kelima, tidak semena-mena dengan orang lain. Implementasi sila ketiga yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Implementasi sila keempat, yang pertama, sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, implementasi sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai Pancasila. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat membantu kalian dalam memahami arti penting Pancasila dan semakin meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kalian semua. Dan jangan lupa untuk diterapkan implementasi yang tadi ya. Terima kasih.